Shalom, puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dari istirahat kami. Dan sebelum kami memulai semua aktivitas kami, mari kita mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia, pertolongan dan penyertaan-Mu Bapa. Jikalau kami boleh kembali bangun pada pagi hari ini, untuk itu sebelum kami memulai semua aktivitas kami, mari Tuhan kiranya Engkau tetap menyertai kami, menolong kami. Bimbinglah kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu semangat baru. Di dalam hidup ini seyogyanya kita harus memiliki warna hidup dengan semangat yang baru. Hidup yang penuh dengan problema, hidup yang penuh dengan masalah ini tidak perlu kita pikirkan sendiri. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita harus tetap hidup di dalam suasana dan situasi semangat baru. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7 demikian bunyinya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, ya, di sini dikatakan Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Oleh karena itu, jikalau kita hidup sebagai orang percaya, tentunya kita memiliki Tuhan di dalam kehidupanku, memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan firman Tuhan mengingatkan, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, dan aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku. Jadi kita harus hidup di dalam situasi yang penuh sukacita, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perisaiku. Itulah jaminan di dalam kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan ikut secara aktif menolong, menyertai di dalam kehidupan kita. Kita harus mengakui bahwa kita tak mampu hidup sendiri. Kita tak mampu berjalan sendiri. Namun tangan Tuhan tidak lepas-lepasnya siap untuk menolong dan membantu segala kelemahan kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Ya, kuasa Tuhan itu nyata, mujizat Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita orang percaya, asal kita memiliki satu percaya yang sungguh. Kalau kita ingat kisah tentang Raja Hizkia, apa yang terjadi dalam kehidupan Raja Hizkia? Di mana Raja Hizkia dinyatakan sudah hampir mati dan tidak bisa ditolong lagi. Namun ketika Raja Hizkia mendengar suara itu, ya, di dalam kelemahannya, dia tidak lari dan mencari keselamatan atau pertolongan kemana-mana. Dia menghadapkan wajahnya ke dinding, hanya kepada Tuhanlah dia berharap. Ingatlah Tuhan di dalam doanya. Akhirnya apa? Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan tambahan usia selama 15 tahun. Itulah yang perlu dalam kehidupan kita pada masa ini. Semua kok manusia dirundung masalah dalam hidupnya. Semua masalah itu seakan-akan tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Yang satu selesai, timbul masalah yang lain. Ya, masalah COVID pandemi. Yang satu selesai, yang dua selesai, akan timbul klaster yang baru. Lalu apa yang harus kita hadapi? Apakah kita harus tetap hidup di dalam keresahan, hidup di dalam ketakutan? Firman Tuhan mengajak kepada kita pada pagi hari ini. Kita harus belajar hidup dengan semangat yang baru.
karena ada Tuhan yang menolong kita. Tuhan adalah sebagai perisai kita yang sanggup membenteng hidup kita dari segala masalah yang akan menjamah dan yang akan memberikan satu cobaan di dalam hidup ini. Percayakan hidupnya kepada Tuhan. Selanjutnya mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Di sini janji kebenaran firman Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Dan Tuhan senantiasa memberikan hidup yang penuh dengan sejahtera. Ini merupakan satu pertolongan yang amat lengkap yang dunia tidak bisa berikan kepada kita. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang semangat yang baru, wajiblah kita hidup di dalam situasi dan nuansa yang seperti ini. Hidup dengan semangat yang baru. Bangunlah jiwaku, bangunlah jiwamu, bangunlah kita semua, sadari dan ketahuilah bahwa Tuhan itu ada kekuatanku, Tuhan itu adalah perisaiku, dan Tuhan itu tidak pernah tinggalkan hidupku, dan Dia selalu memelihara dengan sempurna. Bahkan Tuhan memberikan kesejahteraan bagi kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah kita mau tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita serahkan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biar segala janji kebenaran firman Tuhan itu benar-benar boleh kita nikmati di dalam situasi yang sulit pada saat ini. Hingga kita semua boleh tetap menikmati hidup dalam situasi semangat baru, sukacita baru, damai yang baru ada di dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini firman-Mu sudah memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru bagi hidup kami orang-orang percaya. Untuk itu kami percaya Tuhan, biarlah suara kebenaran-Mu ini Tuhan tetap ada di dalam setiap hati dan pikiran kita, hingga kita boleh menikmati berkat-berkat kebenaran dan sejahtera-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa di surga, jikalau pada pagi hari ini Tuhan, hamba tahu Tuhan seberapa banyak kami yang sudah mendengar kepada firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya kuasa-Mu Tuhan boleh menjamah setiap kehidupan kami. Bagi kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Bagi yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Menghadapi masalah Tuhan angkat segala permasalahannya. Juga kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia yang kami kasihi ini Tuhan. Segera lalukan COVID pandemi dari muka bumi Indonesia ini. Tuhan pulihkan Tuhan ekonomi secara nasional. Dan Tuhan berkati seluruh bangsa Indonesia ini dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.